Baik, selamat pagi. Perkuliahan akan segera kita mulai, jadi tolong segera dinyalakan kameranya. Terima kasih. Kuliah akan segera dimulai, jadi silahkan dinyalakan kameranya. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalian sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Tadi saya lihat 8 kelompok sudah mengumpulkan semua. Saya belum melihat detailnya, belum sempat membaca, jadi belum bisa berkomentar. Oke. Nah, hari sebelum kita mulai topik atau materi kita hari ini, ya, akan untuk minggu depan itu kita akan kuliah secara asinkronus. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak akan mengadakan video meeting seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di kuliah pertama, saya itu ada komitmen yang sudah saya sepakati sebelum jadwal kuliah ini jadi. Nah, sehingga saya kemudian harus mentaati komitmen tersebut. Ya. Oke, nah nanti untuk minggu depan itu selain membaca materi juga akan saya tinggalkan sedikit tugas kecil individu. Ya, ingat, tugas kecil individu yang harus dikerjakan dan dikumpulkan melalui Microsoft Teams. Ya, sebagai pengganti presensi. Nah, nanti akan saya sampaikan minggu depan tugasnya apa dan apa yang harus dilakukan. Ya. Ingat nanti untuk tugas Microsoft Teams ini supaya terhitung menjadi presensi itu harus handed in statusnya. Ya. Beberapa kali terjadi mahasiswa itu sudah mengunggah file yang saya minta tetapi tidak mengklik tombol menyerahkan atau handed in. Nah, jadi itu sama saja dengan Anda sudah mengerjakan tugas tapi tidak diserahkan ke saya. Sudah tercetak rapi, dijilid bagus tapi tidak diberikan pada saya. Jadi ya tidak bisa dianggap sudah mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas hanya kalau sudah
handed in. Ya, tuh. Tapi minggu depan kita silakan nanti dikerjakan. Oke, nah langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai manajemen proyek. Nah, akan saya tunjukkan dulu. Apakah ini sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita hari ini akan bicara mengenai manajemen proyek sistem informasi. Jadi mengembangkan sistem informasi itu terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bukan berbisnis inti IT, ya, bukan seperti Google, Microsoft, itu adalah disebut project. Di Microsoft atau Google pun sebenarnya juga project. Seperti sekarang misalnya Microsoft sedang mempersiapkan peluncuran Windows 11. Ya, itu project. Nanti kalau Windows 11 sudah meluncur, ya timnya akan beralih untuk ke versi berikutnya. Ya, itu. Nah, kemudian hambatan di dalam manajemen proyek sistem informasi itu adalah pada sifat sistem informasi yang abstrak, tidak kelihatan. Ya. Kalau kalian pernah melihat bagaimana satu software itu dikembangkan, ya, mungkin Desia dulu pernah, ya. Desia dulu menggambarkan flowchart, data flow diagram. Nah, apakah nanti sistemnya akan seperti flowchart atau data flow diagram tersebut? Tidak. Lain kalau misalnya proyek pembangunan rumah, desain rumahnya kelihatan. Ya, nanti tiangnya ada di mana saja, seberapa dalam pondasinya, jenis pondasi apa, temboknya terbuat dari apa, betonnya itu kualitasnya seperti apa. Di dalam rancangan dengan kemudian fisiknya seharusnya tidak boleh berbeda. Kalau berbeda ini masalah. Entah rancangannya yang keliru atau pembangunannya yang keliru. Tapi kelihatan. Jadi dari desain rumah saja kita bisa membayangkan, oh nanti akan seperti ini. Bahkan sudah banyak software yang membantu kita untuk melihat bagaimana kalau nanti sudah jadi. Tapi kalau software pengembangan sistem itu sulit sekali. Ya. Karena data flow diagram itu nanti tidak akan kelihatan ya seperti itu. Enggak. Ya. Justru proses kebanyakan software itu kan tersembunyi dari pengguna. Nah, apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda klik tombol Shift misalnya? Atau ketika Anda memilih mencetak? Atau ketika Anda memilih mengubah satu file menjadi PDF? Apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar kita tidak tahu. Ya. Kita tahunya memberikan input, tunggu sebentar, outputnya keluar. Nah, itulah software. Sehingga pembangunannya pun juga abstrak. Ya. Oke. Nah, kabar buruknya di dalam dunia sistem informasi, pengembangan proyek sistem informasi itu banyak sekali yang bermasalah. Sekitar 50% itu bermasalah. Ini survei sedunia ya. Yang berhasil itu kira-kira 30%. Yang gagal sekitar 20%, yang bermasalah 50%. Nah, apa kriteria berhasil, gagal, dan bermasalah? Kalau berhasil itu selesai tepat waktu, tepat anggaran. Jadi anggarannya 1 miliar, ya tidak lebih dari 1 miliar. Tepat waktu, 1 tahun ya 1 tahun selesai. Lalu juga semua fungsionalitas yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik dan terwujud. Jadi misalnya, oh itu nanti bisa melayani penjualan online. Benar-benar bisa melayani penjualan online. Oh sistemnya nanti bisa menerima pembayaran dengan uang fintech misalnya. Benar-benar bisa membayar dengan uang fintech dan seterusnya. Jadi itu ya, tepat waktu, tepat anggaran, dan semua yang dijanjikan terwujud. Nah, gagal tentunya ya itu tadi belum selesai, dihentikan di tengah jalan.
Dan ini banyak contoh kegagalan, nanti bisa saya berikan contohnya. Nah, yang bermasalah itu biasanya apa masalahnya? Satu, selesainya tidak tepat waktu. Ya, dijanjikan 1 tahun, sampai 1,5 tahun belum selesai. Kemudian tidak tepat anggaran. Otomatis ya, kalau jadwalnya molor, penyelesaiannya molor dari jadwal semula, otomatis biayanya akan naik. Jadi misalnya dijanjikan 1 tahun selesai, tapi ternyata molor menjadi 1 tahun 7 bulan. Nah, selama kelebihan 7 bulannya kan, programmer tetap harus dibayar, orang-orangnya tetap harus dibayar. Otomatis bagaimana? Anggaran untuk gaji pasti naik. Dan anggaran fasilitas dan lain sebagainya juga naik. Nanti bisa kita lihat apa saja komponen biayanya. Kemudian yang ketiga yang paling parah itu adalah sistemnya selesai. Tadi dengan melebihi anggaran, melebihi waktu, dan fungsionalitasnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi dijanjikan ada fitur A, B, C, D, E bisa melakukan ini, ternyata tidak. Dijanjikan bisa menerima pembayaran dengan kartu kredit, ternyata nggak bisa. Dijanjikan tidak perlu fotokopi, ternyata tetap butuh fotokopi. Nah, inilah kriteria sistem yang bermasalah. Dan ini 50%, bayangkan. Nah, mengapa gagal dan bermasalah? Salah satu penyebab utamanya adalah manajemen proyek yang buruk. Nah, ini salah satu profesi yang cukup banyak lowongan, penghasilan yang cukup bagus, ya, itu adalah manajemen proyek sistem informasi. Sebab seorang manajer proyek yang bagus itu dia bisa menyelesaikan pembangunan sistem informasi tepat waktu, tepat anggaran, dan fungsionalitasnya bertambah. Sesuai dengan yang dijanjikan. Terwujud, Ketika saya dulu pernah ngajar di Magister Informatika di Atmajaya ya. Kelas saya kebetulan manajemen proyek ini. Nah, lalu dan banyak ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa yang kebetulan juga sudah berprofesi sebagai programmer, semua sama suaranya. Ya. Manajemen proyek itu sulit dan banyak di antara mereka yang kemudian mengalami proyek pengembangan sistem informasi yang mereka tangani itu bermasalah. Satu kelas itu isinya sama. Saya juga pernah mengalami itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini project management atau manajemen proyek itu adalah aspek paling penting di dalam proyek pengembangan sistem informasi. Ya. Jadi, nah ini, kalau manajemen proyeknya efektif, itu mencapai 2 tujuan. Satu, memenuhi harapan konsumen. Ini tadi yang terkait dengan fungsionalitas. Sistemnya harus bisa melakukan apa saja. Itu adalah sebetulnya harapan dari konsumen, harapan dari para pengguna, dari para pemangku kepentingan. Diselesaikan tepat waktu, ya, dan tidak melebihi anggaran yang sudah disepakati. Kata kuncinya adalah waktu dan anggaran yang disepakati. Ini juga yang disepakati. Itu kata kuncinya. Ya, disepakati. Jadi kalau dua belah pihak, si pembuat sistem dan para pemangku kepentingan, itu sudah sepakat. Kesepakatan itulah yang harus dilaksanakan. Nah, ingat-ingat ya, kata kuncinya sesuai kesepakatan. Oke, nanti ada pentingnya itu. Ya. Siapa saja? Tapi siapa pelakunya itu ya? Oke, yang jelas itu ada project manager. Project manager ini adalah orang, ya tidak harus sistem analis sebetulnya, orang yang memiliki kemampuan manajemen, kepemimpinan, dia tahu teknis. Seorang project manager yang menangani pembangunan jalan tol, kalau belum pernah punya pengalaman membangun infrastruktur jalan tol, nggak akan tahu, tidak punya kemampuan teknis. Ya. Orang yang biasa membangun rumah, kalau disuruh membangun jalan tol,
kemungkinan agak mengalami kesulitan. Ya. Nah, demikian juga dengan software. Yang terbiasa membangun software untuk desktop, iOS, atau Android, itu tidak bisa saling dipertukarkan. Mereka punya pengalaman masing-masing. Ya, lalu juga perlu keahlian di dalam konflik manajemen. Di dalam setiap organisasi, setiap proyek, dengan demikian, itu pasti ada konflik. Ya. Nah, ini konflik itu biasa, normal. Dan sampai batas tertentu, konflik itu diharapkan terjadi. Nah, tentunya konflik ini kemudian harus dikelola dengan baik. Kalau konflik ini tidak dikelola dengan baik, jadinya malah pecah organisasinya, bubar. Yang tidak kalah penting kemudian adalah hubungan dengan customer. Customer di sini maksudnya itu adalah para pemangku kepentingan sistem. Jadi harus bisa berhubungan baik dengan mereka. Ngomongnya harus bagus. Nah, saya pernah cerita ya, kemarin ketika saya menceritakan pengalaman saya di proyeknya PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya konflik di awal itu adalah project manager yang menangani proyek ini itu komunikasi dengan para pemangku kepentingannya kurang bagus. Terutama ketika dia berhubungan dengan orang-orang Bank Dunia, di mana beberapa orang Bank Dunia itu bukan orang Indonesia, orang asing yang tinggal yang bekerja di Indonesia. Otomatis mereka akan berbicara dengan bahasa Inggris. Sebagian juga belajar bahasa Indonesia, tapi tidak bisa fasih seperti kita. Nah, itu satu. Dua, si project manager itu dia itu tidak terbiasa menangani proyek pengembangan sistem informasi. Dia itu proyek infrastruktur. Perusahaan infrastruktur telekomunikasi ya. Perusahaan tempat yang mengerjakan itu dia terbiasa menangani proyek infrastruktur telekomunikasi untuk Indosat, Telkomsel, XL gitu ya. Jadi ketika perusahaan-perusahaan telco di Indonesia itu akan menggelar layanan 4G, itu yang ngetes alat-alatnya perusahaan ini. Ya. Jadi mereka sudah terbiasa, tapi tidak terbiasa untuk pengembangan sistem informasi yang melibatkan banyak manusia. Oke. Nah itu masalahnya. Jadi customer relationship. Dan tahap berikutnya, tahap kedua itu diganti project manajernya dan seseorang yang pintar ngomong, ya, yang pintar presentasi, tapi juga seorang teknis. Dia mantan programmer. Ya. Oke. Nah, project manager itu bertanggung jawab untuk menginisiasi, merencanakan, mengeksekusi, dan menutup proyek. Jadi fitur satu proyek itu ada awal, tapi juga ada akhir. Proyek itu tidak bisa berjalan sekarang dan selama-lamanya. Proyek itu berjalan dengan waktu tertentu. Mulai sekarang, selesai kapan? Bisa sekian bulan, bisa sekian tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya bisa. Tetapi tetap harus ada berhentinya. Di satu titik, ditutup. Oke, jadi ini. Lalu proyek itu apa? Proyek itu adalah suatu aktivitas yang direncanakan. Jadi kalau ada kata-kata manajemen, manajer itu harus ada perencanaan. Karena perencanaan itu adalah fungsi manajemen. Jadi aktivitasnya ini harus direncanakan dan saling berhubungan untuk mencapai objektif atau tujuan dari proyek tersebut. Ada awal dan ada akhir. Ya, tidak bisa selama-lamanya. Oke, hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau di dalam suatu sistem informasi, ya hasilnya adalah satu sistem yang sudah jadi, yang siap digunakan. Itu. Atau kalau itu produk, ya produk yang siap untuk dijual. Ya. Oke. Nah, secara formal, di dalam setiap organisasi harus ada proses untuk memulai satu proyek. Ya.
Kalau nanti kalian berminat, itu ada mata kuliah pilihan. Yang mulai semester ini ditawarkan kembali setelah sekian lama absen, yaitu audit sistem informasi. Pengauditan sistem informasi. Yang ngajar Bu Neni. Nah, di dalam pengauditan sistem informasi itu nanti kalau kalian mengaudit satu sistem informasi itu dan melihat ada satu sistem baru, pertanyaan pertama, ini dulu prosesnya bagaimana bisa muncul sistem informasi baru. Nah, itu harus ada sistem service request, harus ada permintaan. Dalam contoh saya di PNPM Mandiri Perdesaan, permintaan itu muncul dari Kementerian Dalam Negeri sebagai yang punya program PNPM Mandiri Perdesaan ya, kepada pemerintah Australia yang dan dilanjutkan dan itu semua ada dokumennya, ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia, ada jawaban resmi dari pemerintah Australia dan seterusnya. Ya, ketika sistemnya itu sudah jadi dan diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia, itu dokumennya lengkap. Ya, hitungannya apa itu? Nanti untuk misalnya untuk kan harus didokumentasikan. Apakah itu pinjaman sifatnya atau hibah atau apa? Gitu ya. Nah, ini macam-macam. Nanti kalau kalian belajar mengenai akuntansi pemerintahan itu akan ada itu. Ya. Oke. Jadi harus ada sistem service request. Harus ada siapa yang meminta. Tidak bisa tiba-tiba muncul satu sistem begitu saja. Ya. Tentunya permintaan formal ini terjadi pada organisasi yang sudah tertata. Ya, kalau mungkin UKM mungkin ya tidak, UKM mungkin pemilik yang ngomong, wah kayaknya kita butuh komputer deh, beli komputer. Oh kayaknya kita butuh software akuntansi, beli software akuntansi. Tapi tetap ada kan permintaan itu baik formal, tertulis, terdokumentasi maupun secara verbal, hanya terucapkan. Nah, kalau dalam organisasi besar, apalagi pemerintahan tidak bisa hanya ngomong saja, harus ada tertulisnya. Itu ya. Oke. Lalu nanti ada studi kelayakan. Satu studi untuk menentukan apakah sistem yang diminta ini layak atau tidak. Nah, kriteria kelayakan itu ada banyak. Nomor satu yang perlu diperhatikan itu adalah secara ekonomis layak atau tidak. Kemudian secara operasional layak atau tidak. Nanti kita bahas secara khusus. Nah, inilah aktivitas seorang project manager atau manajer proyek. Dan dia punya banyak bola-bola yang harus juggling istilahnya apa ya. Saya nggak tahu itu bahasa Indonesia. Dia harus mengelola harapan dari konsumen, ekspektasi konsumennya harus dikelola. Jadi apa yang diharapkan konsumen itu supaya realistis, gitu ya. Kadang-kadang konsumen itu menginginkan sesuatu yang tidak realistis, itu sering terjadi. Ya, pengennya saat bayar murah, dapatnya sebanyak-banyaknya. Ya. Bayar tarif Avanza, pengennya dapat Mercedes kelas S, ya nggak mungkin, gitu kan. Nah ini dikelola. Caranya nanti ada tersendiri. Perubahan teknologi, ya. Teknologi baru muncul setiap saat dan seterusnya. SDLC sendiri, develop metodologi pengembangan sistem, perubahan di dalam organisasi. Ketika kami itu mengerjakan sistemnya PNPM Mandiri Perdesaan, itu disupport oleh direktur yang jadi PNPM Mandiri Perdesaan itu dikelola oleh direktorat, gitu ya. Direkturnya yang namanya Pak Kun Wildan, dan beliau itu sangat komit terhadap proyek ini. Bersedia menunggui bahkan. Nanti saya ceritakan. Nah, tapi di tengah jalan, Pak Kun ini meninggal. Ya. Kemudian diganti orang lain. Nah, perubahan seperti ini tidak terelakkan. Harus dilakukan tindakan-tindakan untuk menyesuaikan diri. Lalu saya pernah cerita ketika mengerjakan e-katalog pemerintah Indonesia, di tengah jalan aturannya berubah, ya harus kita sesuaikan. Gitu, ya. Kemudian tentunya dengan kontraktor dan vendor, pemasok ini juga harus. Orang-orang di bawahnya ya harus dikelola juga, ya. Alat dan metodologi. Keterbatasan sumber daya dan waktu seperti itu. Proyek itu ada batas waktunya. Sumber daya juga terbatas dalam hal anggaran. Ya. Maupun juga dokumentasi dan komunikasi. Ya, ini dokumentasi komunikasi ini ya sering menjadi kelemahan di dalam proyek manajemen sistem informasi, terutama kalau orangnya ini orang teknis, ya tidak terbiasa berkomunikasi
dengan orang-orang yang di luar teknis. Nanti saya tunjukkan contoh. Jadi ini kemampuannya. Oh ya, project management ini ada sertifikasinya, ya. Ada project management PMP gitu ya namanya. Ada juga yang namanya Prince. Ada dua. PMP itu terkenal di Amerika Serikat, Prince itu laku di Eropa. Oke, ini project management. Ya. Jadi project management itu adalah proses terkendali. Ya, jadi proses terkendali ya tidak liar, tidak berjalan sendiri untuk memulai, merencanakan, mengeksekusi dan menutup satu proyek. Ya, jadi fasenya ada 4 itu. Memulai, perencanaan, mengeksekusi rencana, dan menutup proyek. Selesai tidak selesai, berhasil tidak berhasil, tutup. Ya. Nah ini, apa yang harus dilakukan pada menginisiasi proyek? Ini adalah fase pertama. Ya. Di sini itu dilakukan penilaian, assessment, ukuran proyek, ruang lingkupnya, dan kompleksitas proyeknya. Seberapa. Ini semua itu nanti akan menentukan lama waktu yang dibutuhkan dan anggaran serta sumber daya yang dibutuhkan. Jadi ini. Jadi timnya siapa, lalu harus ditentukan ya, ditentukan juga bagaimana nanti berkomunikasi dengan konsumen. Ya. Lalu rencana inisiasinya bagaimana? Kalau Anda sering mendengar istilah kick off, nah itu adalah inisiasi ini. Ya. Dan manajemen prosedur itu termasuk misalnya kalau akan rapat, bagaimana prosesnya? Kalau akan memberikan laporan kepada pemangku kepentingan, bagaimana prosesnya? Kalau ada masalah, bagaimana prosesnya? Semua ada prosedurnya. Ya. Nanti ada project management environment dan workbook serta project charter. Kalau workbook ini, ya ini adalah kumpulan dokumentasi. Ya. Jadi mulai dari surat resmi, SK proyek itu dijalankan, penunjukan dan lain sebagainya, termasuk juga nanti berbagai dokumentasi. Mulai dari laporan kemajuan, pekerjaannya apa saja, permasalahannya apa saja, semua terdokumentasi di sini. Ya. Sekarang kalau project workbook itu ya biasanya pakai software ya untuk ada banyak software. Nah, project charter, cari contoh ya. Nah, ini ya. Kalian mungkin sering melihat ini, ya. Ini ya, ini proyek apa PU kan, ya proyek. Nah ini adalah project charter. Ini yang menginformasikan bahwa di tempat ini itu sedang terjadi atau sedang dilaksanakan satu proyek. Ada macam-macam. Coba saya perbesar ya, bisa nggak? Nah ini proyeknya apa, lokasinya di mana, nomor kontraknya ada, ya, mulai kapan, ya, nilainya, siapa pelaksananya, sumber dananya berapa hari, ya, siapa penanggung jawabnya ada semua. Ini adalah project charter. Oh, ya. Project charter ini penting untuk komunikasi. Ya, jadi supaya orang lain tahu, oh sedang ada proyek, gitu ya. Oke. Sebentar. Maaf ada gangguan sebentar. Kita break sebentar sekitar 5 menit ya. Saya coba bereskan gangguannya dulu.
akan dinyalakan lagi kameranya. Oke, saya share lagi. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan pada jaringan yang saya pakai sehingga semua peralatan harus di restart. Oke, sudah kelihatan ini slide-nya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, dan tahapan kedua itu adalah perencanaan proyek. Nanti kita bahas ini secara khusus lebih terperinci ya, tapi tahapannya itu apa? Pertama ya perencanaan proyek. Di sini tuh harus jelas tahapan-tahapannya apa. Nah, kalau kalian masih ingat SDLC itu, di SDLC sudah ada tahapan-tahapannya. Ya, ada analisis, ada desain pun nanti ada logical dan physical, dan ada implementasi, ada maintenance. Nah, itu sudah membantu di dalam perencanaan proyek. Jadi SDLC itu unggulnya di dalam SDLC sendiri itu sudah disediakan alat bantu untuk memudahkan manajemen proyeknya. Ya, jadi sudah jelas tahapannya ini harus selesai dulu. Sama seperti kalau kita membuat gedung ya, atau rumah, ini yang pertama adalah pondasi dulu. Pondasi harus jadi bagus, kemudian struktur, baru kemudian dindingnya bisa dikembangkan, dinding selesai, lantainya digarap, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kan tidak mungkin kalau membangun gedung itu pertama pasang kabel dulu, ya nggak mungkin mau dipasang di mana kabelnya, atau buat WC-nya dulu, nggak bisa. Ya, ini dan masing-masing aktivitas ini kemudian dibuat menjadi lebih rinci lagi, ini yang disebut sebagai work breakdown structures. Jadi misalnya analisis itu aktivitasnya ngapain saja, sampai nanti kemudian aktivitas ini breakdown ya, jadi dibuat menjadi sangat terperinci sehingga bisa di dalam hitungan hari per hari. Misalnya tanggal hari ini tanggal 13 September ngapain, 14 September ngapain, 15 September ngapain. Itu ada aktivitas seperti itu. Ya, misalnya kita harus wawancara dengan user. Nah, ini mau berapa hari? Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Siapa saja yang diwawancara itu ada di dalam breakdown structure. Dan Gantt chart itu yang menunjukkan nanti ya. Kita bahas secara khusus. Ya. Ini ya, jadi project planning itu seperti ini ya. Ruang lingkupnya. Jadi kalau misalnya mengembangkan sistem untuk pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa macam-macam apa? Ternyata e-katalog. Nah, itu ada di sini. Dan manajemen task, kita harus membuat estimasi sumber daya ya, dan kebutuhannya. Misalnya, kapan kita butuh programmer? Ya nanti kalau sudah mulai programming, pada saat kita melakukan perencanaan proyek, programmer belum diperlukan. Kapan kita butuh software tester untuk ngetes sistem? Ya nanti kalau sudah tahap testing, kita tidak butuh tester pada saat analisis. Begitu seterusnya. Ya, dan ini lalu nanti ada budgetnya, ada risiko yang harus diidentifikasi dan assessment nanti kita bahas secara khusus. Oke. Nah ini Gantt chart ya, menggunakan Microsoft Project. Tapi nanti tidak usah pakai Microsoft Project, pakai Excel juga bisa, ada ada caranya yang nanti akan saya. Nah, cara yang paling sulit di dalam mengembangkan software itu adalah kepada estimasi kebutuhan biaya, waktu, dan sumber daya. Ya. Jadi, misalnya, kalau mau bikin sistem point of sales untuk minimarket itu berapa lama? Bikin sistem seperti Tokopedia itu berapa lama? Bikin sistem untuk misalnya sosial media seperti Facebook itu butuh berapa lama? Nah, kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak tahu. Nah, ada beberapa metode gitu ya yang untuk melakukan estimasi. Yang paling komprehensif itu yang disebut sebagai constructive cost model atau COCOMO. Saya tidak akan mengajarkan COCOMO ya, tapi
Kokomo ini melakukan estimasi menggunakan data historis. Ya. Jadi misalnya, oh kalau proyek untuk internet banking, banknya itu seukuran, katakan misalnya apa yang kecil ya, bank BTPN masih ada nggak bank BTPN misalnya, itu butuh waktu setahun. Tapi kalau sebesar BCA atau Mandiri mungkin butuh waktu 2 tahun, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini berdasarkan data historis. Oke. Nah, ini kita lewat. Nah, communication plan, ya, rencana untuk komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam tim proyek pengembangan sistem informasi maupun nanti juga kepada para pemangku kepentingan di luar tim, ini harus dirancang. Ya, istilahnya kita harus mengidentifikasi siapa saja para pemangku kepentingan yang nanti perlu diupdate mengenai kemajuan proyek. Lalu informasi apa yang dibutuhkan tiap stakeholder? Ya, tiap stakeholder punya kebutuhan informasi masing-masing dan kadang ada informasi yang sifatnya terbatas pada kalangan tertentu. Ya. Lalu dengan demikian, lalu informasi apa yang harus dihasilkan? Sumbernya dari mana informasi tersebut? Ingat ya, di dalam satu organisasi hanya boleh ada satu versi informasi yang benar. Tidak boleh ada informasi yang saling bertentangan, tidak boleh ada hoax gitu ya. Semua informasi itu harus berasal dari satu sumber yang bisa terpercaya. Siapa yang akan mengumpulkan, menyimpan, dan memverifikasi akurasi informasi tersebut. Ya, jadi ini penting supaya tidak terjadi rumor atau isu-isu yang membahayakan penyelesaian proyek. Siapa yang mengorganisir dan mengemas informasi tersebut dalam bentuk dokumen, ya, melaporkan. Lalu kontak person untuk tiap stakeholder siapa? Jadi misalnya Bank Dunia dulu, itu Bank Dunia siapa yang dihubungi, pemerintah Indonesia siapa yang dihubungi, dan seterusnya. Ya, formatnya bagaimana, mediumnya apa, telepon, SMS, WA, Line, sosial media, atau laporan tertulis, atau bagaimana. Nah, ini harus. Oke. Sekarang akan saya tunjukkan satu contoh. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Jadi ini adalah dulu developernya itu setiap 2 minggu itu harus menyajikan laporan kepada para pemangku kepentingan. Ini yang PNPM Mandiri Pedesaan ya. Ini harus lapor tiap 2 minggu. Ya. Ini kebetulan laporannya sampai tanggal 19 September. Ya. Sudah 8 tahun yang lalu kira-kira. Ya. Nah, ini harus ada laporan kemajuan. Nah, saya dulu tiap 2 minggu terima ini, kemudian saya harus terbang ke Jakarta untuk kemudian rapat membahas ini. Di weekly ini nanti diterima atau tidak. Kalau diterima, ya berarti kemudian ini si developernya dibayar. Kalau enggak, ya enggak dibayar. Oke, isinya apa saja? Ya, laporan kemajuan. Nah, jadi pada waktu itu secara paralel itu pemerintah Australia memberikan bantuan 2 hal. Satu, ini pintar-pintarnya orang, Kementerian Dalam Negeri merayu gitu ya. Pertama kan mereka minta dibuatkan sistem Kementerian Dalam Negeri. Oke, diberikan. Lalu Kementerian Dalam Negeri ngomong ke pemerintah Australia, lah kalau hanya sistem, nggak ada hardware, hanya software, nggak ada hardware-nya, bagaimana caranya? Hanya dibuatkan data center. Ya, itu data center itu lokasinya di Kalibata sana. Ya. Nih, lalu ini. Jadi ini tahapan-tahapan pekerjaannya. Ya. Perencanaan, pembelian peralatan, penyiapan, ya macam-macam semuanya. Nah ini kemudian laporan kemajuannya, bobot pekerjaan berapa, progres sampai tanggal 19 ini berapa persen, ya, progres minggu ini, kurva S, ya, deviasi dan lain sebagainya. Kurva S itu seperti ini. Jadi yang biru tua ini itu adalah rencana, sedangkan yang pink itu realisasi, dan bisa dilihat di sini antara realisasi dengan rencana masih sejalan. Ya. Rencananya 1, di sini realisasi 1. Ini minggu ya. Ini 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nanti yang pembangunan data center ini bahkan dia lebih cepat dari rencana.
kuncinya ada pada impor peralatan. Waktu itu diperkirakan impor peralatan itu 4 minggu, ternyata 2 minggu sudah datang. Ya, ini bisa jadi lebih cepat. Ya, oke, ini in progress apa saja ini ya, kemudian permasalahannya apa ya, pembangunan ini untuk data. Kemudian untuk aplikasi softwarenya ini ya. Nah, ini apa saja yang dikerjakan? Ya, ada 5 modul: aktivitas dan keuangan, SDM, governance, knowledge management, dan geographical information system. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa untuk software itu kemajuannya lebih cepat daripada rencana. Di sini rencana itu penyelesaian sampai minggu kedua itu 10,5%. Ternyata aktualnya atau pencapaiannya 15,2%. Jadi bisa dilihat lebih cepat dari jadwal. Ya, ini. Dan ini kemudian sangat berguna. Kenapa? Karena menjelang akhir-akhir itu ada perubahan yang cukup signifikan. Nanti kita bahas secara khusus ya. Nih. Jadi ini apa saja ya, kemajuannya. Lalu yang sudah selesai apa ya? Yang sedang dikerjakan apa? Permasalahannya belum ada ya. Karena apa? Ini masih belum dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan, belum user dan lain sebagainya. Ya. Ini contoh progress report. Ya. Nanti di dalam perkembangan pengerjaan sistem yang kalian usulkan, kalian juga harus membuat progress report seperti itu. Ya. Contoh studi kelayakan keuangan, ya, cost benefit, nanti ada pembahasan tersendiri. Dan itu adalah eksekusi proyek. Ya, proyeknya sudah dieksekusi, dilaksanakan, rencana yang sudah disusun dengan baik, anggaran tadi sudah disusun dengan baik, dieksekusi. Ya, yang dieksekusi ini ya, dijalankan dan dimonitor. Yang barusan saya berikan contoh itu adalah monitoring. Sudah sampai di mana sekarang pekerjaannya? Diharapkan ya pengerjaannya sesuai dengan rencana. Atau kalau lebih cepat, ya bisa lebih bagus, gitu ya. Karena kalau itu bisa diselesaikan lebih cepat, itu mengurangi resiko. Salah satu resiko yang dulu kami hadapi adalah terkait dengan pembelian peralatan yang harus dilakukan impor. Di tengah jalan itu tiba-tiba terjadi pelemahan kurs tukar rupiah terhadap dolar yang cukup signifikan. Padahal peralatan itu dibeli dengan dolar, tapi uangnya rupiah. Ya bukan rupiah, sorry, uangnya itu dolar Australia, harganya dolar Amerika. Dan kebetulan rupiah maupun dolar Australia itu melemah terhadap dolar Amerika. Nah, itu jadi masalah juga. Uang yang tersedia itu, anggaran yang tersedia ternyata tidak mencukupi untuk membeli peralatan seperti yang diminta. Ya, kemudian harus secara khusus minta tambahan kepada pemerintah Australia dengan alasan ya kursnya melemah, gitu ya. Itu ya, ini. Jadi mengapa proyek itu kalau bisa lebih cepat selesai lebih bagus? Karena mengurangi risiko. Ya. Semakin dia terlambat, risikonya semakin besar. Ya, ini. Lalu kalau ada perubahan, ya tadi misalnya, contoh, direncanakan untuk impor peralatan itu 4 minggu. 4 minggu itu mulai dari pesan, barang dikirim, masuk bea cukai, diproses, keluar dari pelabuhan itu 4 minggu. Ternyata 2 minggu sudah keluar dari pelabuhan. Ya. Nah, lalu harus diapakan nih? Ya harus segera disiapkan kan. Maka kemudian untuk pembangunan data center itu bisa lebih cepat penyelesaiannya daripada jadwal. Ya. Malah sempat harus menunggu. Kenapa? Karena ruangannya belum siap. Ya, tuh. Ini, ya itu harus dilakukan. Tapi kalau terlambat juga harus ada perlakuannya. Project manager, ya, jadi kalau dia melihat jadwal ini, dia tahu mana yang aktivitas yang akan kritis ya nanti kita bicarakan. Ini dia harus segera menangani supaya tidak terlambat. Kalaupun terlambat, tidak mempengaruhi penyelesaian akhir dari proyek desa. Ya. Maintaining project workbook, ya ini semua dokumentasi harus tersimpan rapi, segala perubahan harus didokumentasikan, semua masalah harus tadi seperti adakah masalah, ya belum ada, tapi nanti akan ada masalah gitu ya, dan mengkomunikasikan status. Jadi secara rutin
laporan kemajuan tadi bi-weekly ya, jadi setiap 2 minggu dilaporkan. Itu rutin. Di luar itu juga kadang-kadang ada permintaan khusus untuk coba deh Pak Menteri pengen tahu, Pak Dirjen pengen tahu, pimpinan Bank Dunia Indonesia pengen tahu kemajuannya sampai di mana. Itu semua sering itu terjadi. Ya, tiba-tiba ada permintaan itu ya harus segera dilaporkan. Nah, penting sekali untuk semua dokumentasi ini disimpan dan dikelola dengan baik. Semua aktivitas didokumentasikan. Sehingga ketika diminta laporan kemajuannya, ini ada. Kenapa? Ya, sistem itu sekali lagi abstrak. Satu-satunya cara user itu bisa atau pemangku kepentingan yang tidak terlibat langsung itu bisa tahu ada kemajuan itu adalah dengan laporan ini, dengan dokumentasi. Ya. Karena tidak bisa melihat langsung. Kalau bangunan kan kita bisa lihat, oh pondasinya sudah jadi, oh tiang strukturnya sedang dicor, nunggu beton kering, oh itu temboknya sudah mulai dibangun. Kita bisa melihat, tapi kalau software tidak bisa. Oke. Ini lalu cara komunikasinya ya, komunikasi itu ada yang formal, ada yang informal, dan formal maupun informal diperlukan. Ya. Saya berhasil menemukan permasalahan yang dihadapi ketika Bank Dunia tidak sepakat dengan pemerintah Indonesia itu adalah melalui diskusi informal. Jadi kita lakukan workshop, di tengah workshop ya, kemudian saya makan siang dengan tim Bank Dunia, makan siang dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri, hanya saya tahu masalahnya. Oh ini masalah. Lalu juga kadang kita makan siang dengan direktur, dengan kepala, itu supaya apa? Tahu yang mereka inginkan itu apa. Dan biasanya itu akan lebih mudah informasi itu di-share ketika situasinya informal. Tapi ya formal tetap perlu, karena formal itu nanti yang menjadi dasar legalitas dari proyek tersebut. Oke. Lalu kalau sudah selesai, proyeknya harus ditutup, ya. Closing down, resmi ditutup, direview, dan ya kontraknya diselesaikan. Diselesaikan itu artinya apa? Kalau ada produknya diserahkan kepada konsumen, kontraktornya atau si developernya dibayar. Ya. Oke. Nah, ini untuk jadwal itu kita bisa menggunakan Gantt chart ya. Ini Gantt chart saja, tidak perlu lebar. Ya. Lalu ada macam-macam caranya untuk menggambar. Saya tidak perlu menyampaikan ya. Sudah ada cara ini PERT ya. PERT itu dulu diciptakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya. Nah, lalu ada satu konsep yang namanya critical path. Critical path itu adalah waktu paling pendek suatu proyek dapat diselesaikan. Dan ini adalah aktivitas-aktivitas. Ya. Aktivitas-aktivitas yang harus selesai tepat waktu. Karena kalau terlambat, itu mempengaruhi penyelesaiannya. Misalnya ini, nomor 1 ini jelas kritis. Ini harus selesai tepat waktu. Sebab apa? Nomor 2 dan 3 tidak bisa dimulai kalau nomor 1 belum selesai. Nomor 4, ini juga kritis. Karena apa? Nomor 5 dan 6 tidak akan bisa dilakukan kalau nomor 4 belum selesai. Nah, sebagai project manager, nanti Anda harus melihat aktivitas-aktivitas mana saja yang kritis sifatnya. Ya. Dan mana yang harus selesai tepat waktu. Ini supaya perhatian bisa difokuskan ke sana. Oke. Nah, project management software ini yang nomor 1 paling terkenal ya Microsoft Project. Sayangnya ya, di kelas kita ini di Atmajaya ada project Microsoft Project ini, tetapi tidak ada lisensi untuk mahasiswa. Saya ada, tapi ya tidak bisa saya share pada Anda karena lisensinya untuk mahasiswa. Gitu ya. Baik, itu nah itu project management. Ya, jadi memang satu aktivitas yang cukup kompleks, ya. Maka selalu harus tim, tidak bisa hanya sendirian. Ya, selalu harus dilakukan oleh spesialis.
Maka project manager itu adalah seseorang yang sudah punya pengalaman di situ cukup lama. Ketika dulu saya dengan tim dari untuk pengadaan barang dan jasa, ya e-katalog itu kami ada satu proyek namanya data warehouse. Nah, maka untuk project manajernya syaratnya harus pernah mengembangkan proyek data warehouse. Kalau belum pernah, ada satu orang yang dia belum pernah. Ya. Meskipun pengalamannya sudah lama, tapi dia belum pernah menangani proyek data warehouse. Yang nggak lolos. Dan yang terpilih itu orang yang pernah menangani, dia yang mengembangkan proyek data warehouse untuk Krakatau Steel. Kemudian dia yang mengembangkan data warehouse untuk Telkomsel. Ya. Dan juga mengembangkan beberapa database yang lebih kecil skalanya. Tapi itu Krakatau Steel dan Telkomsel. Ya, oke. Itu dia lolos gitu ya. Karena memang ini berbagai aplikasi itu beda-beda. Anda kalau tidak pernah mengembangkan aplikasi berbasis web, tidak bisa menangani atau menjadi project manager untuk aplikasi yang berbasis web. Karena aplikasi berbasis web itu beda sekali dengan aplikasi desktop. Ya, sekarang hampir semua aplikasi itu berbasis web. Ya, sangat jarang yang desktop. Itu jadi ya memang butuh keahlian. Ya sama lah. Kalau Anda pernah belajar pengauditan, ya, seorang auditor itu tidak boleh menerima penugasan yang dia tidak punya kompetensi dan pengalaman. Auditor yang sehari-harinya itu mengaudit perbankan tidak boleh mengaudit migas. Karena migas beda dengan perbankan. Yang biasa mengaudit perusahaan manufaktur tidak boleh mengaudit perusahaan keuangan. Kenapa? Karena perusahaan keuangan dengan manufaktur beda banget. Ya. Sifat transaksinya beda, resikonya beda, tata cara prosedurnya beda, ya. Kecurangannya pun berbeda. Kalau di manufaktur mungkin ada pencurian bahan baku misalnya, tapi kalau di keuangan nggak ada pencurian bahan baku, ya kan? Itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ya, baik. Kalau tidak ada, kuliah kita cukup sampai ini. Hari ini maaf, tadi ada gangguan ya, menyebabkan menjadi terhambat di tengah-tengah. Minggu depan, jangan lupa kita kuliah asinkronus. Jadi tidak perlu untuk siap-siap video meeting. Ya. Nanti akan saya tinggalkan tugas apa yang harus Anda lakukan. Oke? Baik. Kalau tidak ada, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat pagi.